Hai semuanya, saya harap kalian sehat-sehat selalu di masa pandemi ini. Sayang sekali ya kita tidak bisa bertemu di kuliah tatap muka seperti biasanya karena ada pandemi ini. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi tentang efisiensi koperasi dan kelembagaan agribisnis guna untuk memenuhi tugas mata kuliah koperasi dan kelembagaan agribisnis yang diampu oleh ibu kita, Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Ada peribahasa Indonesia yang menyatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, saya akan memperkenalkan diri saya beserta teman saya terlebih dahulu. Nama saya Cynthia Klinta Sinuraya dan teman saya. Perkenalkan, saya Friska Marsibaru Tarsoid. Berikut presentasi kami. Oke, kalau begitu, kita langsung akan memasuki materinya. Pertama-tama kita akan membicarakan tentang konsep efisiensi koperasi. Seorang ekonom aliran klasik menyatakan bahwa efisiensi adalah tidak adanya barang yang terbuang percuma atau penggunaan sumber daya ekonomi seefektif mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Samuelson menyatakan secara lebih spesifik, fokus perekonomian bisa dinyatakan efisien bila tidak ada satupun barang tambahan yang bisa diproduksi tanpa mengurangi produksi barang lainnya. Efisiensi ekonomi adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dengan keuntungan maksimum. Pada dasarnya, koperasi sebagai perusahaan tidak ada bedanya dengan bentuk usaha lainnya. Artinya, tidak boleh dikatakan koperasi boleh bekerja secara tidak efisien untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kumpulan orang. Pada koperasi, tingkat efisiensi juga harus dilihat secara berimbang dengan tingkat efektivitasnya. Sebab, biaya pelayanan yang tinggi bagi anggota diimbangi dengan keuntungan untuk memperoleh pelayanan setempat yang lebih baik. Misalnya, biaya pelayanan dari pintu ke pintu yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Seorang kooperator Filipina bernama Ernesto V. Santos mengemukakan kriteria untuk efisiensi koperasi yang utama adalah bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan akuntansi. Berdasarkan pandangan tersebut sebenarnya, tiap komoditas maupun koperasi sebenarnya ada satu dasar pengukuran efisiensi usaha, yaitu opportunity cost. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan koperasi dengan biaya yang dikeluarkannya memberikan kepuasan kepada anggotanya dengan yang diberikan perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Efisiensi koperasi juga bisa dilihat dari konsep peranan koperasi dalam pemerataan. Efisiensi harus diartikan secara luas, yaitu sebagai keadaan di mana kita bisa mencapai sasaran tertentu dengan biaya minimal atau bisa mencapai sasaran setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. Sasaran tersebut bisa berbentuk trilogi pembangunan khususnya pemerataan, sedangkan biayanya berupa sumber daya, dana waktu, pikiran dan apa saja yang berharga untuk mencapai sasaran tersebut. Budiono menyatakan, efisiensi koperasi dapat diukur dengan jumlah anggota yang bisa diangkat dari bawah garis kemiskinan atau distribusi peningkatan penghasilan para anggotanya atau besar cooperative effects yang disebarkan kepada anggotanya. Dalam teori produksi ekonomi mikro klasik terdapat dua efisiensi, yaitu pertama, efisiensi teknik adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara produksi sebenarnya dengan produksi maksimum. Yang kedua, efisiensi ekonomi adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dengan keuntungan maksimum. Untuk mengukur efisiensi organisasi dan usaha, ada beberapa rasio yang dapat dipergunakan yang didasari pada keragaan koperasi yang bersangkutan. Sarana yang digunakan adalah neraca dan catatan lain yang dimiliki oleh koperasi. Menurut Hanel, efisiensi ekonomis usaha koperasi dapat diukur menggunakan alat ukur. 1. Efisiensi dalam operasional usaha yang terlihat dari validitas keuangan dan keragaan kewirakoperasian. Yang kedua, efisiensi yang dihubungkan dengan pengembangan. Yang ketiga, efisiensi yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan anggota. Membahas mengenai efisiensi ini, Toby Multis menunjukkan 5 lingkup efisiensi. Yang pertama, efisiensi intern masyarakat. Efisiensi ini menceritakan tentang perbandingan terbaik dari excess cost dengan actual cost. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbandingan net value of output. Yang kedua, efisiensi alokatif.
Efisiensi ini menceritakan tentang efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana dari semua komponen koperasi tersebut. Yang ketiga, efisiensi ekstern. Efisiensi ini menceritakan bagaimana efisiensi pada lembaga-lembaga perseorangan di luar koperasi yang ikut memacu secara tidak langsung efisiensi dalam koperasi. Yang keempat, efisiensi dinamis. Efisiensi ini menceritakan efisiensi yang biasa dikaitkan dengan tingkat optimasi karena ada perubahan teknologi yang dipakai. Yang kelima, efisiensi sosial. Seringkali dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana secara tepat karena tidak menimbulkan biaya-biaya ataupun beban sosial. Ternyata, pengukuran efisiensi alokatif yang disarankan Toby Multis sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ima Suwandi dalam mengukur efisiensi organisasi dan usaha koperasi, yaitu bahwa tingkat efisiensi usaha yang diketahui dengan menentukan rasio-rasio tertentu dari laporan keuangan seperti neraca dan catatan-catatan keragaan lain yang dimiliki oleh koperasi. Apabila dilihat dari sudut koperasi sebagai badan usaha, efisiensi koperasi sebagai perusahaan tidak ada beda ukurannya dengan efisiensi badan usaha lain. Ima Suwandi menyatakan, efisiensi usaha tersebut dapat diukur dengan rasio-rasio keuangan sesuai dengan keragaman koperasi yang bersangkutan seperti profit margin, tingkat perputaran modal usaha, rentabilitas modal sendiri, tingkat perputaran modal kerja, dan rentabilitas modal kerja. Pengukuran efisiensi dengan cara yang dikemukakan Ima Suwandi tersebut nampaknya tidak cocok dengan sebuah koperasi, sebab koperasi bukan organisasi yang profit oriented, sehingga tidak benar jika rentabilitas ekonomi, rentabilitas modal sendiri, dan rentabilitas modal kerja bernilai tinggi menunjukkan koperasi telah bekerja secara efisien. Koperasi adalah organisasi bisnis yang service oriented, artinya kemajuan anggota yang lebih diperhatikan. Bila dikaji secara seksama, kiranya ada korelasi positif antara tingkat efisiensi usaha koperasi dengan manfaat anggota atau members benefit. Semakin tinggi tingkat efisiensi usaha koperasi, akan semakin mampu koperasi tersebut dalam meningkatkan pelayanan kepada anggotanya, sehingga manfaat yang diperoleh anggota akan semakin meningkat. Manfaat ini dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung diperoleh melalui harga pelayanan, yakni selisih harga pasar dengan harga koperasi dikalikan dengan kuantitas barang yang dibeli dari koperasi atau dijual kepada koperasi. Dalam pengertian yang sama adalah selisih tingkat bunga koperasi dengan tingkat bunga umum dikalikan pinjaman atau tabungan masing-masing anggota. Pada koperasi yang berorientasi non-profit sudah barang tentu tidak akan cocok. Hal ini dikemukakan oleh Hendra pada bukunya 1999. Oleh karena itu akan dirubah. Yang pertama, tingkat perputaran aktiva atau TPA. TPA ini untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada kecepatan perputaran operating asset dalam suatu periode tertentu. Tingkat perputaran aktiva dicari dengan membagi penjualan bersih koperasi dengan total aktiva yang dimiliki koperasi tersebut. Maka dapat dirumuskan sebagai TPA sama dengan penjualan bersih dibagi dengan total aset. Yang kedua, profit margin atau PM. PM ini digunakan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya laba usaha sebelum pajak yang melekat pada penjualan. Profit margin dicari dengan membagi laba usaha sebelum pajak operasi setelah ditambah manfaat langsung anggota dengan hasil penjualan bersih koperasi selama 1 tahun. Maka dapat dirumuskan sebagai PM sama dengan SHU sebelum pajak ditambah manfaat langsung dibagi penjualan dikali 100%. Perkalian kedua rasio antara tingkat perputaran aktiva dan profit margin akan menghasilkan rentabilitas ekonomis atau RE, yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan modal usaha koperasi yang digunakan. Dapat dirumuskan sebagai RE sama dengan PM dikali TPA. Rentabilitas ekonomi atau RE dapat diukur secara langsung dengan rumus rentabilitas ekonomi sama dengan SHU sebelum pajak ditambah manfaat langsung dibagi total aset dikali 100%. Yang ketiga ada rentabilitas modal sendiri atau RMS.
RMS ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal sendiri yang dimiliki perusahaan koperasi. Rentabilitas modal sendiri dicari dengan membagi laba usaha bersih setelah ditambah keuntungan langsung dengan jumlah modal sendiri koperasi yang digunakan. Dapat dirumuskan sebagai RMS sama dengan SHU setelah pajak ditambah manfaat langsung dibagi dengan modal sendiri. Yang keempat, ada tingkat perputaran modal kerja atau TPMK. TPMK digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal kerja dari sudut berapa kali dalam satu periode modal kerja tersebut berputar. Tingkat perputaran modal kerja dicari dengan cara membagi hasil penjualan bersih koperasi dengan jumlah modal kerja rata-rata yang dimiliki koperasi dalam satu tahun. Dapat dirumuskan sebagai TPMK sama dengan penjualan dibagi dengan modal kerja. Yang kelima ada rentabilitas modal kerja atau RMK. RMK digunakan untuk mengukur efisiensi modal kerja dengan melihat besarnya kemampuan modal kerja dalam menghasilkan laba. Rentabilitas modal kerja dicari dengan membagi laba usaha sebelum pajak setelah ditambah dengan manfaat langsung yang dinikmati anggota dengan jumlah modal kerja koperasi yang digunakan. Maka dapat dirumuskan sebagai RMK sama dengan SHU sebelum pajak ditambah manfaat langsung dibagi dengan modal kerja rata-rata dikali dengan 100%. Model maksimasi keuntungan. Sampai saat ini, banyak yang menganggap koperasi adalah organisasi yang tidak efisien sehingga kalah bersaing dengan organisasi-organisasi non-koperasi. Namun, sebagian beranggapan koperasi dapat diusahakan secara efisien. Koperasi adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan usaha, hanya metode organisasinya berbeda dengan non-koperasi. Perbedaan tersebut yaitu, yang pertama, pada koperasi dikembangkan prinsip identitas, di mana anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Yang kedua, ada one man one vote, yakni satu anggota satu suara, tidak ditentukan besarnya modal yang diinvestasikan. Yang ketiga, ada patronage refund, diartikan sebagai pembagian SHU didasarkan atas jasa-jasa anggota yang diberikan pada anggota. Efisiensi dalam koperasi dapat diartikan sebagai suatu usaha pencapaian keuntungan maksimum dengan memperhatikan berbagai kendala yang ditentukan dalam keputusan rapat anggota. Prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan atas pencapaian keuntungan maksimum adalah tetap sesuai dalam koperasi atau analisis ekonomi yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam koperasi. Tetapi unsur kendala dimasukkan di dalamnya. Wujud dari kendala tersebut adalah prinsip-prinsip pelayanan kepada anggota dan hubungan yang menyangkut antara organisasi dengan anggotanya, serta aturan permainan usaha. Efisiensi koperasi yang terintegrasi. Tujuan utama berintegrasi vertikal adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan wilayah yang lebih luas. Manfaat integrasi vertikal adalah sebagai berikut. Yang pertama, economies of scale, yang kedua, manfaat eksternal ekonomis, yang ketiga, manfaat non-ekonomi, yang keempat, reduksi biaya transaksi, dan yang kelima, mengurangi resiko ketidakpastian. Baiklah teman-teman, demikian hasil presentasi kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sedikit dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.